Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim berikutnya terbiasa dengan kebaikan yang diwafatkan atas kebiasaannya. Orang yang selalu berzikir dan membiasakan berzikir, pada kebiasaan itulah nanti akan diwafatkan oleh Allah. Karena manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Man asya ala syai'in mata ala syai'. Orang yang terbiasa hidup pada sesuatu, maka dia akan diwafatkan pada sesuatu yang dia biasakan. Makanya kalau ada orang itu ketika mereka berzikir, pada saat-saat ketika dia tidak lagi mampu mengontrol alam sadarnya, yang akan keluar itu apa yang dibawa alam sadar. Dan apa yang tertimbun di bawah alam sadar itu biasanya sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan ketika dalam kondisi-kondisi sebelumnya. Saya pernah jumpai ini, demi Allah ini, saya pernah jumpai. Ada orang ketika dioperasi, seorang ibu-ibu dioperasi, belum keluar dari ruang operasi ketika ketika biusnya itu belum kembali 100%, alam sadarnya belum kembali, masih 50% di bawah bius dan 50% menuju kepada kesadaran. Maka beliau itu berzikir dari ruang operasi sampai tempat kamarnya. Dan akhirnya itulah yang menjadi kebiasaan manusia ketika mereka itu berzikir. Makanya ada seorang muadzin, kalau tidak salah 40 tahun atau berapa, dia selalu adzan terus 40 tahun. Dan adzan kan bagian dari zikir. Ketika akan meninggal dunia, diwafatkan ia dalam ucapan zikirnya itu, dalam ucapan adzannya. Ketika dalam sakit yang berat, anak-anaknya sudah kumpul, dia seakan-akan memberikan isyarat kepada anaknya supaya dia itu didudukkan. Anaknya itu paham isyarat itu. Sang bapak didudukkan. Ketika sudah didudukkan, maka dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir dari lafaz adzannya, La ilaha illallah. Jatuh, meninggal dunia. Orang yang membiasakan zikir akan keluar ucapan zikir ketika Allah akan benarkan kebiasaan itu. Makanya kalau orang latah, saya khawatir, saya takut. Kalau kita latah, bisa jadi ketika yang keluar dari ucapan kita itu apa yang kita latahkan. Makanya orang latah itu harus betul-betul berusaha untuk berhenti dari latahnya. Kodok. Nanti bisa jadi ketika ditalkan La ilaha illallah, kodok. Kan gitu. Yang kita khawatir semacam itu. Kan kita mengkhawatirkan untuk diri kita. Kita sering dengerin musik gitu. Nanti yang keluar itu ya musiknya itu. Dan itu menjadi sebab kerusakan akhir kehidupan kita di dunia. Dan yang terakhir, dari 53 yang saya simpan di sini hanya mungkin 8, yaitu adalah mendapatkan doa dari para malaikat. Orang yang rajin berzikir itu mendapatkan doa dari para malaikat yang tadi saya sebutkan. Nah, disitulah kita akhirnya paham, para pemburu surga adalah mereka yang senantiasa paham. Salah satu anak tangga yang menjadi startnya, yang menjadi prosesnya dia menuju kepada surga adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir itu kunci dari semua kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, dimulailah dari kunci yang paling ringan, yaitu adalah berzikir walaupun ringan tetapi berat di dalam mizan kebaikan. Orang-orang yang masih merasa berat untuk berzikir kepada Allah, kalaulah engkau yang kecil saja merasa berat, apalagi yang besar. Biasakanlah kita berzikir, karena salah satu anak tangga di dalam kita menuju kepada Allah, salah satu anak tangga menuju kepada Allah adalah ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah setiap harinya dan setiap waktunya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-56, keutamaan berkasih sayang. Setelah kita membahas poin yang ke-8 dan ke-9, poin yang ke-10. Para pemburu surga itu adalah orang yang mengerti tentang kasih sayang. Bagaimana penjelasannya? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya, insya Allah. Semoga Allah senantiasa membasahkan bibir kita untuk senantiasa mengingat namanya dan menyebut namanya. Dan semoga kita senantiasa rajin-rajin mendoakan orang-orang di sekitar kita supaya malaikat mengaminkan doa itu untuk kita. Dan semoga Allah memudahkan jalan kita menuju kepada surganya Allah.